Saudara, hari ini kita akan bicara tentang pohon zaitun. Zakaria pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Oke, silakan. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Ya, lalu berbicaralah aku kepadanya. Terus, Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? ya, arti kedua pohon zaitun di sebelah kanan kiri kandil. Kandil itu pelita emas atau kaki dian. Itu nama lain dari kaki dian atau pelita emas. Nama lainnya adalah kandil. Ternyata ada dua pohon zaitun dalam penglihatan Nabi Zakaria. Jelas ya? Oke, dan apa arti kedua pohon zaitun yang ada di sebelah kiri kanan kandil itu? Ayat yang ke-12, ya. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Terus, Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? terus, Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. iya. Inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi ternyata kedua pohon zaitun itu adalah menggambarkan orang yang diurapi. Katakan amin. Haleluya. Mengapa dua pohon zaitun itu disebut dua orang yang diurapi? Ini penting. Nah, saya berdoa, kita kan sudah ngerti nih, sudah paham nih seperti apa yang disebut dengan manusia jerami itu. Ya tentu kalau kita nggak mau jadi manusia jerami, kita harus paham dong. Kita harus jadi manusia apa? Jadi manusia pohon zaitun. Karena ternyata kedua pohon zaitun itu adalah gambaran dari orang yang diurapi. Haleluya. Jadi dua pohon zaitun itu adalah orang yang berdiri di dekat Tuhan. Saudara mau jadi pohon zaitun? Pohon zaitunnya Tuhan? Itu berarti saudara berdiri di mana? Saudara jadi orang apa? Yang diurapi. Jadi orang yang diurapi itu adalah orang yang hidupnya dekat sama Tuhan. Itulah arti daripada pohon, bukan jerami. Kalau jerami lain, jauh dari Tuhan. Sudah kehilangan buah gandumnya yang adalah bicara firman. Tapi kalau pohon zaitun beda. Orang yang diurapi berdiri dekat Tuhan. Katakan haleluya. Oke, sekarang kita lihat mengapa dua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan itu digambarkan menjadi seperti pohon zaitun. Dalam Keluaran pasal 27 ayat 20 dimulai, saudara. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, Ya, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni. Wah, pantas, saudaraku, pohon zaitun itu gambaran daripada orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan. Saudara mau berdiri di mana? Kita kalau mau berdiri, ayo berdiri dekat Tuhan. Makanya jangan sampai terpisah dari firman. Makanya kalau mau berdiri dekat Tuhan, kita harus buang semua bau jerami dari hidup kita. Haleluya. Nah, lalu saudara, kenapa dikatakan tadi dua orang yang diurapi itulah gambaran dari pohon zaitun? Karena ternyata minyak tumbuk yang murni untuk kandil atau pelita emas atau kaki dian ternyata berasal dari buah zaitun. Katakan amin. Sekali lagi ayat 20 ya. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk. Jadi minyak zaitun tumbuk ya, Yang murni. murni. Jadi bicara tentang minyak zaitun itu bicara tentang kemurnian. Nah, minyak zaitun yang murni itu adalah minyak yang dihasilkan lewat penumbukan, penghancuran. Makanya jangan heran kalau saudara ke zaitun mulai akan dihancurkan dari sisi sana sisi sini. Jadi kalau saudara mau udah dihancurkan kan ditumbuk, siap ditumbuk. Supaya buah itu menghasilkan minyak harus ditumbuk. Nah, waktu ditumbuk apa yang terjadi? Pecah, hancur.
Nah, di kehancuranmu itulah minyak itu keluar. Hancur egomu. Haleluya. Hancur kesombonganmu. Apa yang membuatmu sombong selama ini? Tuhan tumbuk itu. Haleluya. Dan ingat loh, yang numbuk Tuhan. Udah tahu tumbukannya kayak apa? Dan tumbukannya itu membuat kita sampai apa? Hancur. Baru diperas. Dan saya tadi baca, saudaraku, untuk mengambil minyak zaitun ini setelah dihancurkan, dia harus ditekan pakai batu. Jadi harus mengalami tekanan. Saudara mau diurapi? Mau berdiri dekat Tuhan? Siap-siap menghadapi banyak tekanan. Siap-siap dihancurkan. Haleluya. Harus kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu apa? Minyak zaitun tumbuk yang murni. Untuk apa? Lampu. Bukankah kita semua harus jadi pelita? Bukankah kita Alkitab katakan harus menjadi terang dunia? Dan gak mungkin jadi pelita, jadi terang tanpa minyak. Dan gak mungkin, saudaraku, menghasilkan minyak tanpa penghancuran. Gak cukup hanya dihancurkan, diperas. Haleluya. Katakan dihancurkan. Katakan diperas. Syarat untuk berdiri di dekat Tuhan. Menjadi orang yang diurapi Tuhan. Lihat saya semua, hanya orang yang diurapi Tuhan yang akan lolos akhir zaman ini. Sudah baca dalam kitab Wahyu pasal 6. Perusak itu akan merusak di mana-mana di seluruh dunia. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak bicara pengurapan. Orang yang diurapi gak akan pernah bisa dirusak. Walaupun banyak perusak yang ingin merusaknya. Penggarong dan perusak datang ingin menggarong dan merusak. Tapi si penggarong dan si perusak itulah yang akan digarong dan dirusak. Mana haleluyanya? Kejahatan boleh merajalela di mana-mana. Ingin menghancurkan orang yang berdiri dekat Tuhan semesta alam ini. Orang yang diurapi ini justru si fasik itu yang terkejut. Begitu dia datang ke Sion, dia terkejut dan dia apa lagi? Gemetar. Karena apa? Dia berhadapan dengan api yang menghabisi. Haleluya. Jadilah jemaat pohon zaitun. Artinya, jadilah anak Tuhan yang siap diproses. Jadilah orang percaya yang diurapi. Amin. Diurapi lewat apa? Lewat penumbukan terhadap dirimu.